Apakah kalian mengetahui karakter dari anime Boruto yang satu ini? Karakter ini bernama Kode. Ia merupakan salah satu anggota inner organisasi Kara. Pada video kali ini, kita akan membahas kisah dari karakter Kode. Jadi jangan kemana-mana, karena cerita akan segera dimulai. Pada saat Kawaki dibawa ke dalam organisasi Kara, Kode adalah salah satu dari 15 kandidat yang dipilih dalam eksperimen karma. Namun dari 15 anak tersebut hanya 2 orang yang selamat, yakni Kawaki dan Kode. Kawaki berhasil hidup dan menerima segel karma yang ditanamkan pada tubuhnya. Karena itulah, Kawaki bakal menjadi wadah untuk kebangkitan Isshiki Otsutsuki. Sedangkan Kode, walaupun ia berhasil hidup dari penanaman segel karma, namun karma yang ia miliki bukanlah karma untuk kebangkitan Isshiki, melainkan karma yang ia miliki merupakan karma putih yang hanya berisi warisan kekuatan dari Otsutsuki. Oleh karena itu, Isshiki tidak bisa bangkit dari tubuh Kode. Karena sifatnya yang loyal kepada Otsutsuki, Kode menjadi iri kepada Kawaki. Ia berpendapat seharusnya yang menjadi wadah Otsutsuki adalah dirinya dan bukan Kawaki. Karena hal inilah, Jigen lebih memperhatikan Kawaki dibanding dengan Kode. Jigen menganggap bahwa Kawaki adalah aset yang sangat berharga. Sementara itu, dengan reaksi mengejutkan yang terjadi di tubuh Kode yang disebabkan oleh implan dan mutasi karma, kemampuan tempur Kode melebihi Jigen. Perlu diketahui bahwa setiap orang di organisasi Kara yang kekuatannya melebihi Jigen, maka orang itu akan dibunuh atau dibuang. Alasannya sendiri adalah, Jigen tidak ingin posisinya di organisasi Kara dirusak atau direbut oleh orang tersebut. Namun, Kode berhasil terbebas dari pembuangan karena dirinya setia kepada Otsutsuki. Sebagai gantinya, Amado memasangkan pembatas pada tubuh Kode, agar kekuatannya tidak melebihi Jigen. Setelah tubuhnya dimodifikasi secara menyeluruh dengan alat ninja ilmiah oleh Amado, Kode mampu mempersenjatai bagian-bagian tubuhnya. Mirip dengan Kawaki dan Delta, ia mampu mengubah jari-jarinya menjadi cakar tajam yang dapat dengan mudah mengiris daging. Dia juga diberi kemampuan unik, yaitu mencampur cakra dan darahnya untuk membuat dan menyebarkan banyak pita atau sabuk hitam seperti yang menutupi wajah dan lengannya. Pita-pita ini akan melekat pada apapun yang bersentuhan dengan mereka dan bertindak sebagai portal pribadi yang dapat ia lewati, baik sebagian ataupun seluruhnya. Memungkinkannya untuk menyerang dari lokasi manapun yang disentuh pita tersebut. Berbeda dengan inner Kara lainnya, yang kemampuan tempurnya ditingkatkan oleh Amado, Kode diberi modifikasi tambahan untuk menahan kekuatan luar biasa yang dia peroleh dari karma putih. Sebagai wadah Isshiki Otsutsuki yang gagal, dan juga yang selamat dari eksperimen, Kode menyandang karma putih yang memberinya akses kekuatan murni Otsutsuki. Meskipun sejauh mana kemampuan dari karma putih miliknya masih belum diketahui. Menurut Amado, cara tubuhnya merespons karma putih memberinya kekuatan luar biasa besar, bahkan melebihi Jigen. Namun, ia tidak mampu menyerap jutsu. Seperti yang dicatat oleh Isshiki, dengan karma putih, memungkinkan Kode untuk berubah menjadi Otsutsuki yang sempurna dan melaksanakan kehendak klan untuk melahap dunia dan berkembang untuk mencapai tingkatan dewa. Saat diaktifkan, karma milik Kode menyebarkan tanda abu-abu di sepanjang sisi kiri tubuhnya, membentuk pola yang hampir mirip dengan Jigen, yang memanjang ke mata kiri. Di beberapa titik setelah ujian Chunin pertama era Boruto, Kode memeriksa Naruto Uzumaki untuk menentukan apakah Momoshiki Otsutsuki telah menandainya dengan karma. Namun, Kode tidak menemukan segel karma pada Naruto. Mungkin karena ada Kurama, jadinya Momoshiki tidak bisa menanamkan karma pada Naruto. Sebagai gantinya, ia menanamkannya pada Boruto. Namun baik Kode maupun Kara belum mengetahuinya. Pada arc aktuasi Kara, Kode hadir ketika Jigen mengadakan pertemuan dengan para inner dan memberitahu mereka tentang penghancuran salah satu fasilitas mereka di Amegakure yang dibuat oleh Outer. Kemudian, cerita berlanjut pada arc Ao. Kode menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Jigen untuk membahas situasi mendesak terkait dengan kapal yang hilang. Saat Jigen menghilangkan genjutsu, dia menyuarakan bahwa mereka harus memulihkan kapal dengan cara apapun. Di anime, Kode dipanggil oleh Amado bersama dengan inner lainnya untuk memeriksa tubuh mereka, guna mendeteksi sesuatu yang mencurigakan mengenai pengkhianatan yang dilakukan oleh anggota Kara. Selama itu, Kode merasa curiga dengan kejadian yang dialami oleh Victor. Victor yang bertanggung jawab atas kapal yang membawa Kawaki merasa disabotase, hingga menyebabkan kapalnya jatuh dan Kawaki pun kabur dari sana. Dia bertanya-tanya apakah seseorang di dalam Kara mengejar wadah yang sekarang berada di fase 3.
Dia juga menjadi curiga ketika Boro sudah tahu tentang eksekusi Victor. Kemudian, Kode diam-diam menguping percakapan Jigen dengan Amado. Dalam percakapan itu, Amado mengatakan bahwa tidak ada yang aneh dengan tubuh Kode maupun Delta. Setelah itu, Kode meminta agar dirinya ditugaskan untuk menangkap pengkhianat di organisasi Kara. Namun permintaan itu ditolak Jigen dan membuat Kode kecewa. Kode pun akhirnya bercakap-cakap dengan Delta. Kode curiga bahwa Delta merupakan pengkhianat. Begitupun juga dengan Delta. Delta sendiri berkata bahwa nampaknya Kode terlihat senang dengan hilangnya kapal yang membawa Kawaki. Namun bisa dipastikan bahwa keduanya bukanlah pengkhianat. Sementara, ada dua orang yang belum diperiksa, yakni Boro dan Kashin Koji. Kode mencurigai bahwa di antara mereka mungkin ada pengkhianat. Pada arc Kawaki, Kode sedikit kesal karena Delta diizinkan untuk datang ke Konoha dalam rangka mengawasi secara langsung misi yang dijalankan oleh Kashin Koji. Sementara itu, Kode tidak diizinkan untuk meninggalkan markas. Setelah Delta kalah dari Naruto, Kode lalu berkata bahwa Delta terlalu lemah untuk menghadapi Naruto. Untuk itu, misi selanjutnya akan diserahkan kepada Kode maupun Boro. Kode juga terkejut ternyata Momoshiki sudah meninggalkan segel karma kepada seseorang, yang ternyata orang itu adalah Uzumaki Boruto. Setelah Jigen menghadapi Naruto dan Sasuke, Kode ditugaskan untuk menjaga ekor 10. Sementara itu, Jigen akan fokus pada pemulihan tubuhnya. Di sisi lain, Boro ditugaskan untuk menjaga Naruto yang telah disegel oleh Jigen. Setelah Ishiki kalah dari Naruto dan Sasuke, jiwanya bermigrasi ke karma putih milik Kode. Di sana, Ishiki menyampaikan pesan terakhir untuk Kode. Ishiki berpesan bahwa Kode harus menjadi Otsutsuki yang sempurna dan melanjutkan kehendak Otsutsuki, yakni menumbalkan Kawaki ataupun Boruto agar memperoleh buah cakra. Setelah mengetahui tentang kematian Ishiki Otsutsuki, Kode bertekad untuk membalaskan dendamnya terlebih dahulu. Target selanjutnya bagi Kode adalah membunuh Naruto dan Sasuke, karena mereka berdua lah yang bertanggung jawab besar atas kematian Ishiki. Karena tidak mau mengambil resiko dengan bertarung melawan Naruto dan Sasuke, Kode lalu mencari cara agar pembatas di tubuhnya dapat dilepaskan. Kode lalu menemui salah satu outer Kara yang bernama Bug. Bug lalu membawa Kode menemui Eida. Perlu kalian ketahui, Eida merupakan manusia buatan seperti Kode. Karena kekuatannya juga melebihi Jigen, ia akhirnya dibuang. Namun dengan kemampuannya, Eida berhasil memanipulasi Boro agar menyembunyikan dirinya. Kode lalu membangunkan Eida dari tidurnya. Setelah itu, mereka memulai kesepakatan. Eida akan membantu Kode melepaskan pembatasnya. Untuk hal itu, mereka memerlukan Amado. Bisa dibilang, Amado memiliki password untuk membuka pembatas tersebut. Sebagai gantinya, Kode harus membantu Eida untuk menjadikan salah satu di antara Boruto dan Kawaki sebagai kekasihnya. Perlu diketahui bahwa Eida dapat menarik hati semua orang kecuali saudara kandung dan Otsutsuki. Karena baik Boruto maupun Kawaki sudah ditanami segel karma, itu berarti tubuh mereka sudah menjadi Otsutsuki walaupun belum 100%. Karena itulah, Eida tertarik kepada mereka. Karena mereka tidak terpengaruh kekuatan daya tarik dari Eida. Untuk berjaga-jaga, Eida membangunkan Daemon, yakni saudaranya sendiri. Kekuatannya sendiri yakni dapat memantulkan serangan lawan. Beberapa waktu setelah itu, Eida memberitahu bahwa Kawaki sedang berada di pinggiran desa sendirian. Dengan jutsu teleportasi miliknya, Kode segera menuju ke sana. Saat ini, sasaran utama Kode bukanlah Kawaki. Kode juga berkata bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Untuk itu, Kode berencana untuk membawa Kawaki bertemu dengan Eida. Tidak lama setelah itu, Boruto datang dan menginterupsi percakapan mereka. Kawaki bersedia pergi bersama Kode dan berpikir bahwa hal itu bisa melindungi Hokage. Namun Boruto tidak membiarkan hal itu terjadi. Hasilnya mereka berdua malah berdebat. Kode lalu memperkenalkan diri kepada Boruto. Ia juga menghormati Boruto karena telah menjadi wadah dari Momoshiki. Tidak lama setelah itu, Boruto dan Kode saling baku hantam. Boruto yang masih memiliki segel karma berhasil menggunakannya tanpa kehilangan kesadaran. Namun hal itu tidak bertahan lama. Momoshiki ternyata juga bisa mengambil alih tubuh Boruto tanpa menunggunya kehabisan cakra terlebih dahulu. Kode merasa terhormat bisa bertemu dengan Momoshiki. Namun, Eida merasakan kekuatan yang begitu besar pada tubuh Boruto yang dikendalikan oleh Momoshiki. Eida meminta Kode untuk mundur, karena saat ini kekuatan Kode jauh di bawah kemampuan Borushiki. Kode lalu berusaha untuk menangkap Kawaki sebagai sandera. Namun upaya itu digagalkan oleh Borushiki yang berhasil menembakkan jutsu Rasendan. Ternyata
karma putih milik Kode tidak bisa menyerap jutsu. Oleh sebab itu, Momoshiki mengejeknya. Tiba-tiba, Naruto dan Shikamaru datang dalam medan pertempuran. Mereka datang untuk menyelamatkan Kawaki. Mengetahui hal itu, Kode lalu menyandera Shikamaru. Dan Momoshiki setuju dengan Kode untuk mengalahkan Naruto terlebih dahulu, karena Naruto merupakan masalah baginya. Momoshiki kemudian menyerang Naruto dengan melontarkan Massive Rasengan. Untuk melindungi Hokage, Kawaki lalu menyerap Rasengan tersebut. Hal itu tentunya membuat semua orang yang ada dalam pertempuran terkejut. Ternyata, Kawaki telah menggunakan karmanya kembali. Sepertinya ia menerima tawaran dari Amado. Kode yang juga masih ada di sana tidak menyangka dengan kejadian itu. Karena cerita Boruto masih sampai di sini saat video ini dibuat, maka kita harus menunggu kelanjutannya. Dan tentunya, kisah dari Kode masih akan berlanjut. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.